Pada video seri sebelumnya, kita telah membahas mengenai targeting yang ada di iklan Google Display Network. Dan di video seri kali ini, saya akan membahas mengenai tutorial untuk mengupload iklan GDN dan juga menerapkan sistem targeting yang ada di iklan GDN. Oleh karena itu, saksikan video berikut ini ya. Sama halnya dengan mengupload iklan Google Search, maka untuk melakukan upload campaign di campaign Google Display Network bisa dilakukan melalui dashboard Google Ads. Pada saat ini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara mengupload iklan di GDN. Pertama, setelah kita dihadapkan pada dashboard iklan, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan klik tombol bulat plus ini. Saya klik, kemudian saya akan memulai new campaign. Setelah itu akan ada pilihan dari Google berdasarkan objektifnya. Biasanya saya memilih yang ada logo gear-nya atau create campaign without a goal guidance. Karena dengan melakukan atau memilih settingan campaign ini, kita bisa secara leluasa menentukan settingan campaign-nya. Kemudian saya akan diarahkan untuk memilih campaign tipe. Karena kita akan melakukan upload campaign Google Display Network, maka saya memilih tipe display. Dan kemudian Google mengarahkan pada dua pilihan kembali, ada standar display dan juga Gmail. Karena saya ingin mengupload campaign GDN berdasarkan image banner, maka yang saya pilih adalah standar display campaign. Dan setelah itu saya bisa memasukkan URL link yang ingin saya tuju. Contohnya adalah www.tokogitarmic.com. Kemudian saya klik continue. Google akan mengarahkan ke halaman baru. Dan di halaman baru nanti, Google akan menampilkan pilihan-pilihan atau settingan mengenai campaign iklan GDN. Ya, bisa kita lihat di sini dari tipe iklannya kita sudah sesuai tipe display. Kemudian yang kedua adalah kolom campaign name. Kita bisa ganti sesuai dengan apa yang ingin kita masukkan sebagai fungsinya untuk mengidentifikasi campaign tersebut. Contohnya, saya buat seperti ini. Google Display Network Campaign. Kemudian, karena saya ingin menargetkan Indonesia, saya pilih lokasi adalah Indonesia secara keseluruhan dengan bahasa Indonesia dan Inggris agar muncul di google.co.id dan google.com. Dari bidding yang ingin saya setting, saya bertujuan fokusnya adalah meningkatkan conversion dengan cara setting manual bidding. Oleh karena itu, bidding method yang saya gunakan nanti adalah CPC atau cost per click. Kemudian ada kolom budget yang bisa kita masukkan, anggarannya sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya, saya ingin menjalankan iklan GDN dengan anggaran 25.000 per hari. Dan pada kolom berikutnya, saya dihadapkan pada pemilihan nama ad group. Sebagai contoh, di iklan GDN ini, saya ingin membuat suatu ad group interest berdasarkan affinity targeting. Oleh karena itu, di ad group name-nya, saya tulis affinity audience interest. Setelah itu, di kolom berikutnya, Google akan mengarahkan saya untuk memilih target audience yang saya sesuaikan dengan produk yang nanti akan saya promosikan. Ketika memilih target audience ini, ada 3 tab utama. Kita bisa melakukan search secara manual, kita bisa melakukan browsing berdasarkan data list yang sudah Google sediakan, ataupun misalnya ideas. Biasanya untuk tab ideas ini, secara otomatis Google akan memunculkan apabila kita sudah menjalankan campaign dalam jangka waktu yang lama. Untuk defaultnya, biasa saya pilih browse. Dan kemudian, karena target saya adalah affinity, saya pilih pada bagian what their interests and habits are. Karena di dalam list ini adalah list affinity targeting audience. Contohnya, misalnya saya ingin menargetkan toko musik yang saya sudah kelola, maka di affinity audience ini saya bisa pilih interest yang sesuai dengan toko musik saya.
Contohnya mungkin saya memilih affinity lifestyle, kemudian juga mungkin affinity teknologi, affinity media dan entertainment. Bahkan ketika saya memilih media entertainment, kita juga bisa melakukan ekspansi untuk ke sub affinity interest lainnya. Contohnya, di media entertainment saya memilih music lovers, kemudian juga TV lovers. Setelah saya yakin dengan target affinity audience saya, maka saya dihadapkan pada kolom demographics. Demographics ini adalah targeting basic yang bisa kita setting. Contohnya adalah kita bisa menargetkan berdasarkan gender, umur, status parental, bahkan juga penghasilan. Untuk toko gitar mic, saya akan menargetkan orang-orang dengan gender keseluruhan female, male, maupun unknown. Kemudian juga untuk umurnya saya targetkan dari 18-24 sampai umur 35-44. Jadi untuk age 45, 55, dan 65 biasanya akan saya take out. Setelah memilih targeting demografis, maka Google juga bisa memberikan fitur targeting expansion. Di mana kalau kita menjalankan targeting expansion ini, secara otomatis Google akan menambahkan jumlah jangkauannya setiap minggunya. Apabila kita tidak mau Google secara otomatis menambahkan jumlah jangkauan baru atau reach baru, maka kita bisa klik off. Setelah itu yang harus saya lakukan adalah mengisi ad group bidding atau tawaran bidding. Contohnya, untuk satu klik, maksimal saya ingin Google melakukan charge kepada saya seharga Rp1.000. Setelah kita melakukan setting ad group bid, maka saya akan melakukan setting new ad atau menambahkan ad baru. Saya klik new ad. Di sini Google akan menawarkan bagaimana cara saya mengupload iklan dan juga format iklan apa yang ingin saya upload. Karena saya memiliki materi image berupa JPEG atau PNG, maka saya upload display ads. Kemudian saya scroll ke bawah lagi. Di sini final URL-nya sudah ada, toko gitar mic. Kemudian saya tinggal choose files to upload untuk mengupload file saya. Saya sudah memiliki 4 materi banner dengan format PNG. Kemudian di sini saya bisa drag untuk saya upload. Maka Google akan menampilkan preview iklan saya. Apabila secara dimensinya tidak sesuai, biasanya Google akan menolak untuk mengupload iklan tersebut. Kondisinya, dalam hal ini, iklan saya yang berukuran 300 x 600 memiliki file size lebih dari 150 KB, sehingga Google menolak untuk mengupload iklan saya. Setelah saya yakin dengan materi iklan yang saya sudah upload, maka saya bisa klik Add to Ad Group. Sehingga di dalam Ad Group Affinity Interest saya sudah memiliki 3 banner. Dan setelah saya yakin dengan Ad Group dan juga iklan yang sudah saya upload, saya bisa klik Create Campaign. Kemudian Google akan memberikan notifikasi mengenai summary dari campaign yang sudah saya lakukan uploadnya. Mulai dari tanggal, periode schedule-nya, kemudian juga lokasi, penggunaan bahasa, dan juga iklannya dengan ad group targeting seperti berikut, demographics, audience, dan 3 banner saya. Setelah saya sudah mereview semuanya, saya bisa klik continue to campaign. Dan sudah jadi iklan saya di iklan GTN dengan targeting affinity audience. Apabila saya ingin melihat preview iklan saya bisa klik ad group-nya. Kemudian di bagian bawah, saya bisa melihat 3 iklan banner yang saya upload. Dan bisa saya klik di bagian checkbox-nya.
untuk melihat previewnya. Setelah kita berhasil melakukan upload campaign, ad group, dan juga iklan banner di Google Display Network, maka hal yang harus dilakukan selanjutnya melihat status iklan kita di bagian kolom status. Kalau status iklan kita masih under review, artinya iklan belum berjalan. Karena biasanya Google membutuhkan waktu 1 kali 24 jam untuk melakukan review. Apabila statusnya nanti sudah berubah menjadi approve ataupun eligible, maka iklan kita layak untuk berjalan. Selain itu, jangan juga lupa untuk pastikan pembayaran sudah kita lakukan ke pihak Google. Ya rekan-rekan, demikianlah video tutorial mengenai cara mengupload campaign GDN dan juga menerapkan sistem targeting yang ada di iklan GDN. Untuk video berikutnya, nanti kita akan membahas mengenai iklan di YouTube Ads, bagaimana targetingnya, jenis-jenis iklannya, dan banyak hal lainnya seputar YouTube Ads. Oleh karena itu, tetap nantikan video berikutnya ya. Sampai jumpa.